Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton saham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik tentang saham-saham MSCI yang selalu menjadi acuan trading ya Pak ya. Nah ini kan di banyak, apalagi di komunitas saham bagus, jadi saham-saham yang masuk di MSCI itu pasti akan jadi salah satu rujukan investor. Dan juga daftar yang masuk di MSCI adalah emiten rujukan investor asing. Bahkan di bulan Februari nanti daftar emiten yang masuk dan keluar dari MSCI ini akan jadi bahan pertimbangan untuk para trader, apakah dia akan tetap memegang atau dijual. Nah, kira-kira Pak Yai, prediksi Pak Yai yang masuk dan keluar dari daftar MSCI ini saham-saham apa aja Pak Yai? Ya, betul. Februari besok nih. Nah, yang menarik hari ini muncul berita bahwa bos Bursa Efek Indonesia itu terbang ke Amerika untuk melobi MSCI. Luar biasa ya. Supaya MSCI itu tidak terlalu galak lah sama Indonesia lah. Okay. Terutama untuk penyesuaian free float-nya dia. Kan dia kemarin MSCI bilangnya sekarang benar-benar free float itu harus beneran bukan ada afiliasi dengan saham pengendali gitu. Nah, selama ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa saham yang beredar di publik itu meskipun itu pakai nama-nama masyarakat, tapi kebanyakan juga nama-nama itu ada kaitannya sama pengendali juga gitu loh. Jadi terafiliasi gitu ya, dengan pengendali. Nah, si MSCI sekarang sudah tidak mau seperti itu lagi gitu loh. Jadi dia maunya benar-benar yang data yang murni, kayak Juruk Peras aja ya, murni. Juruk Peras murni gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi ya semakin sedikit chance emiten-emiten kita untuk masuk MSCI, banyak bahkan nanti yang bakal keluar dari MSCI gitu loh. Ya kan? Nah, yang menarik itu setiap kali pengumuman MSCI itu selalu jadi taking profit buat orang-orang yang sudah ngambil barang itu di jauh hari. Jadi saat diumumkan MSCI itu selalu harganya kemudian turun. Ya. Kemarin terjadi pada brand dan terjadi pada BRMS. Ya. Nah, ketika diumumkan ya harganya BRMS malah jatuh, harganya brand malah jatuh gitu ya. Tapi komunitas saham bagus kemarin itu waktu November itu kita alhamdulillah bisa cuan karena kita begitu saham dibuka, kitanya yang ngejual semua gitu. Jadi kita masih punya, jadi masih ada cuannya Pak ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalah dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit, ya kita yang malah jadi korbannya gitu. Betul. Jadi kita sudah ambil saham-saham itu jauh hari. Oleh karena itu kita mau mengulangi kesuksesan kita lagi ya di pengumuman MSCI bulan November, kita prediksi untuk bulan Februari seperti apa, sehingga kita bisa jauh hari sudah mulai nyicil emiten-emiten apa yang kita prediksi akan masuk MSCI. Nah, yang pertama kita ngelihatnya adalah jarang ya MSCI itu yang memasukkan emiten yang benar-benar baru, nggak ada afiliasi sama sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu kita memprediksi yang pertama adalah grup Bakri. Ya, grup Bakri kan lagi moncer nih. Ya, BRMS masuk, kemudian Bumi juga. Sekarang ada Bumi, dan yang ketiga kemungkinan ada Dewa. Oleh karena itu ini Dewa kan melesat banget. Dan targetnya MSCI itu Dewa itu kalau bisa di harga 1.000 sehingga dia bisa sesuai dengan target harganya market cap-nya di MSCI gitu ya. Jadi kita sudah mulai cicil Dewa. Satu. Kemudian yang kedua kita cicil apa lagi ya? Kita tentunya cicil grup Prayogo, gitu. Pangestu. Mungkin PTRO akan dari small cap akan ke big cap, akan naik kelas. Kemudian yang CDIA mungkin juga akan naik akan masuk ya. PTRO ini akan masuk dengan harga 13.000. Sekarang harganya masih 10 ribuan kan.
tadi hampir 11.000 kemudian turun lagi. Jadi PTRO ini saya prediksi untuk masuk MSCI itu ada di harga 13.000. Dan kemudian untuk CDIA itu akan di harga 2.000. Oke. Nah, jadi Februari itu CDIA bisa di 2.000 kemungkinan ya. Itu ya. Kemudian dari grupnya Happy Hapsoro ya, kemungkinan setelah Raja ya mungkin nanti ada Ratu yang bakal masuk. Oke. Ya. Kemudian ada yang melihat juga Bufa juga ada kemungkinan akan masuk juga beberapa pengamat ya. Saya kebetulan tidak terlalu ahli di MSCI, tapi saya membaca perkembangannya, kemudian saya juga ngelihat hints-nya atau petunjuknya gitu ya. Nah kalau ngitung yang MSCI secara detail banget ya silahkan ikutin influencer yang lain. Banyak yang sudah ngajarin gimana ngitung MSCI ya gitu. Tapi kalau saya ini kan ngitung-ngitung itu males ngapain gitu loh. Kita ini trader bukan analis. Bukan analis. Gitu yang penting itu kita ini cuan gitu loh. Betul. Karena seorang trader itu yang dihargai cuma cuannya. Betul. Bukan kemampuan analisis yang daki-daki. Daki-daki itu apa ya? Detail banget gitu. Ya itu urusan analis sekuritas lah kayak gitu. Biarin lah gitu. Biarin mereka bekerja. Kita nggak usah ikutan ngerepotin kerja mereka. Nanti mereka nggak ada kerjaan analis sekuritas itu. Jadi kita mending ya udah apa yang mereka simplifikasikan, mereka jelaskan udah kita terima aja sambil kita prediksi. Oh kalau kriterianya begitu kira-kira yang bakal masuk ini sama ini. Gitu. Dan MSCI itu nggak banyak Pak, jadi satu kali masuk paling coba 2, paling 3, bahkan 1 gitu. Terus ada yang keluar kan gitu ya. Nah, yang keluar contohnya kemarin tuh Teens kan gitu ya, keluar gitu loh. Dan mereka sekarang juga ada hitungan-hitungan yang aneh-aneh gitu. Misalkan kenaikannya yang terlalu pesat, mereka juga nggak akan masukin lagi gitu. Ya. Maksudnya terlalu banyak digoreng gitu loh. Mereka juga punya pagu bahwa 1 bulan itu harus naik berapa persen. Kalau naiknya terlalu kenceng, malah nggak bisa masuk MSCI. Jadi sekarang itu kenapa saham-saham itu kelihatannya pelan-pelan, lambat, naik dikit, koreksi, naik dikit, ngayun-ngayun itu, ya khususnya untuk Dewa, untuk PTRO, untuk apa tadi aku bilang CDIA gitu ya, Bufa ya, kemudian Mina juga ada yang bilang mau masuk small cap Mina, tapi Mina udah kena suspend kemungkinan nggak bisa ya. Siapa tahu malah justru padi ini kan gitu kan. Betul. Tapi padi juga terlalu volatile gitu loh. Jadi ya nggak tahu lah yang Happy Hapsoro yang mana. Tapi yang jelas mungkin kalau nggak Ratu ya Bufa mungkin. Bufa ya. Gitu. Betul. Nah itu yang bakal digembar-gemborkan ya. Kalau yang lain-lain susah lah kalau bukan konglomerat masuk di MSCI zaman sekarang. Betul. Nah dampaknya Pak ya untuk investor retail itu gimana nih kayak komunitas saham bagus nih? Ya kalau komunitas saham bagus selalu ngelihat MSCI itu sangat penting ya Pak ya. Karena MSCI itu adalah rujukan investor asing untuk masuk ke Indonesia, saham-saham mana yang mereka akan beli. Nah mereka akan beli itu sesuai dengan daftar di MSCI itu. Makanya Bumi kemudian meledak bisa crossing bisa break dari resisten dia yang bertahun-tahun nggak bisa break yaitu di 150. Kemudian break sampai dengan sekarang ke 350, bahkan mau ke 400, bahkan mau ke 500. Itu karena peran investor asing. Tapi di video sebelumnya saya bilang 3 hari ini investor asing udah mulai keluar dari Bumi sama Dewa. Nah nunggu mereka balik lagi, habis itu kalau mereka balik lagi loncat lagi. Mungkin hari ini mereka lagi menggoreng padi kali. Baik, itulah tadi kriteria dan juga kira-kira saham apa saja yang nanti masuk di MSCI di Februari itu Pak ya. Februari ya. Jadi ambil posisinya mulai sekarang, mulai nyicil, jangan dilepas-lepas lah ya. Oke, siap, baik. Tetap pantau terus di Gosip Market, sahambagus.co.id dan pantau di next video selanjutnya. Terima kasih. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai menor. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.
blok saat anggotanya amsyong. Nabi Khidir saat ditanya